Ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Siyam dari kitab At-Tajridu As-Sharih, hadis-hadis Sahih Bukhari yang diringkas oleh Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-914. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minin, ibunda orang-orang yang beriman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun, barang siapa yang mati, yakni meninggal dunia, dan setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan ini harus selalu kita ulang-ulang, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Barang siapa yang mati, meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan dia masih punya tanggungan puasa, ya, dia meninggal dunia tapi masih punya hutang puasa yang belum dia bayar. Sama anhu waliyuhu, maka hendaknya walinya, yakni ahli warisnya, kerabatnya, yang membayar hutang puasanya tersebut. Taib. Hadis yang berikutnya maknanya sama, kita baca sekalian. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, karena Abdullah dan juga ayahnya yaitu Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya sahabat, makanya kita katakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah datang rajulun, seorang laki-laki, namanya apa? Mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah jika ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, tidak menemukan nama rajul ini. Beliau mengatakan, lam akif alasmihi, aku belum menemukan siapa nama rajul ini. Biasanya ada dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, seperti kemarin rajulun, tapi ditafsirkan dalam hadis-hadis yang lain dia adalah Bilal misalkan. Itu berarti mubham dalam satu riwayat, tapi mufassar dalam riwayat yang lain. Tapi di sini tidak ditemukan siapa nama, ya, rawi atau sahabat yang bertanya tersebut. Tapi ini tidak menodai suatu hadis. Kenapa? Karena mubham apabila dalam matan, maka tidak mempengaruhi kesahihan suatu hadis. Ya, perhatikan, mubham itu ada dua macam. Apabila mubham di dalam sanad, maka mempengaruhi kesahihan suatu hadis.
Jika tidak ditemukan siapa rawi tersebut, maka bisa mempengaruhi kesohihannya. Berarti hadisnya nanti tidak sahih, kecuali jika mubhamnya dalam sahabat. Maka tidak mengapa, karena semua sahabat adalah adil, terpercaya. Ya, ini kalau mubhamnya dalam sanad. Tapi kalau mubhamnya dalam matan, seperti dalam hadis ini, maka tidak mempengaruhi kesohihan suatu hadis. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, faqal, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin. Sesungguhnya umiku, ibuku meninggal dunia, wahai Nabi. Wa alaiha saumu syahrin, dan dia memiliki tanggungan puasa 1 bulan. Berarti 1 bulan full Ramadan enggak puasa ibunya, mungkin karena sakit. Fa'akdhihi anha, apakah aku perlu untuk mengqadha puasanya, melunasi hutang puasanya, wahai Nabi? Qala na'am, jawab Nabi SAW, ya. Jadi Nabi memerintahkan kepada anaknya untuk melunaskan puasa ibunya yang sebulan tidak berpuasa. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqdha. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk dilunasi. Artinya, kalau kita hutang kepada manusia saja wajib dilunasi, ya, hendaknya dilunasi. Kalau kita punya hutang, nggak boleh nggak melunasi, ya, bahkan menunda-nunda saja nggak boleh. Bahkan suatu kezaliman, kata Nabi SAW, matlul ghaniyyi dzulmun, orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayarnya, itu adalah suatu kezaliman. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani hutang kepada manusia saja harus dibayar, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan qiyas aulawi. Ya, analogi yang lebih tinggi. Yani kalau kepada manusia saja harus dibayar, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, 2 hadis ini ayyuhal ikhwah memberikan faedah kepada kita tentang anjuran untuk melunasi hutang orang yang meninggal dunia sedangkan dia memiliki hutang puasa. Contoh, misalkan kalau ada orang tua kita sakit sehingga dia tidak berpuasa, kemudian dia ada waktu untuk membayarnya, dia sudah sembuh, dia ada waktu untuk membayarnya, tapi belum membayar. Qaddarallah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Di sini dianjurkan bagi ahli warisnya, kerabatnya, anaknya terutama, untuk melunasi hutang orang tuanya tersebut. Misalkan dia punya hutang 1 minggu, ya berarti hendaknya bagi anak-anaknya untuk melunasi hutang orang tuanya tersebut. Apakah ini sifatnya wajib? Tidak. Ini tidak wajib. Ini anjuran. Karena kalau kita katakan wajib, berarti dia menanggung dosa orang tuanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Oleh karenanya jumhur mengatakan, hadis ini hanya menunjukkan lil istihbab wal irsyad, bukan lil wujub, untuk bersifat anjuran atau sunnah, bukan bersifat wajib. Tetapi ini dianjurkan sebagai bentuk apa? Bakti seorang anak atau ahli waris kepada orang tuanya. Oleh karenanya termasuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal dan dia punya utang, hendaknya bagi anaknya untuk
melunasi hutang-hutangnya, termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Salah satu caranya adalah dengan melunasi hutang-hutangnya. Ini salah satu bentuk ya bakti atau birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi bakti kepada orang tua itu bisa kita lakukan baik orang tua masih hidup bahkan sesudah meninggal dunia. Kita bisa melakukannya. Ya. Salah satu caranya adalah dengan melunasi hutang-hutangnya. Salah satu caranya juga adalah dengan mendoakan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Salah satu caranya juga adalah dengan ya berbakti kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Kata Nabi SAW, inna min abarril birri silatar rajuli wudda abih. Termasuk berbakti kepada orang tua adalah menyambung ya kerabat-kerabat orang tua. Taib. Jadi intinya ayyul ikhwah, dua hadis ini menunjukkan kepada kita faedah tadi. Kalau seandainya ada yang meninggal dunia dan dia punya hutang, maka dianjurkan bagi ahli warisnya untuk melunasi apa? Hutangnya. Ya, apakah bersifat wajib? Tidak. Ini bersifat sunnah, anjuran sebagai bentuk berbakti kepada ya orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Taib. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hutang puasa di sini adalah mencakup puasa wajib, yakni puasa Ramadan, dan juga mencakup puasa nadar. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan sebagian para ulama, ini adalah madhab Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, bahwa yang dimaksud wa alaihi siyam di sini adalah khusus puasa nadar. Khusus puasa nadar. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan ya bahwa orang tua yang meninggal dunia tadi itu adalah karena dia punya hutang puasa nadar, bukan puasa Ramadan. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa kata wa alaihi siyam di sini umum, mencakup ya hutang puasa wajib yaitu puasa Ramadan dan puasa nadar. Bahkan puasa wajib lebih utama daripada puasa nadar. Karena ini yang paling sering. Orang puasa nadar, hutang puasa nadar itu jarang-jarang. Tapi yang paling sering itu adalah hutang puasa wajib, itu yang lebih sering. Taib. Jadi intinya kalau dia punya hutang puasa wajib atau puasa nadar, hendaknya bagi ahli warisnya untuk melunasi hutangnya. Taib. Boleh enggak kalau ngelunasi hutangnya tersebut dibagi-bagi? Misal, dia orang tuanya meninggal dunia, ya 10 hari, anaknya ya 11, ya, ke-11an. Baik. Akhirnya dibagi-bagi satu hari semuanya. Yang satu masih kecil, ya udah nggak usah lah. Ya, berarti 10 yang mengqadha. Boleh? Ataukah hanya satu saja? Boleh. Ya, jadi ini salah satu keutamaan juga kalau seorang itu punya anak banyak. Jadi hutangnya bisa dilunasi secara dengan cara apa? Dibagi. Kalau seandainya dia punya hutang 10 hari, punya anak 10, udah. Ya, bisa itu 1 hari selesai. Caranya apa? Ya udah, besok kita sepakat ya 10 orang anaknya puasa semuanya. Udah, besok udah kelar semuanya. Jadi apa namanya? Ya, intinya adalah membayar hutang ya orang tua, terutama hutang puasa ini sangat dianjurkan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Taib, selanjutnya
hadisu ibni Abi Aufa wa qawlu Nabi sallallahu lahu inzil fajdah lana taqaddama qariban. Turunlah, kemudian adukkan minuman atau susu untuk kami. Dan ini sudah berlalu ya, sudah kita lewati. Wa qala fi hadhihi riwayah idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im wa asyara bi isba'aihi qibala al-masyriq. Jika kalian melihat malam telah muncul dari arah sini, jadi arah timur, maka ini masuk waktu orang berbuka puasa. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang waktu berbuka, yaitu apabila sudah tenggelam matahari. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita anjuran agar kita segera berbuka puasa, ya, untuk menyelisihi ahlul kitab. Karena ahlul kitab mereka mengakhirkan berbuka puasa. Mereka tidak berbuka kecuali kalau sudah melihat bintang di langit. Dan itu diikuti oleh orang-orang Syiah, Rafidah. Orang-orang Syiah, mereka juga begitu. Mereka tidak berbuka kecuali kalau sudah lihat bintang di langit. Nah, kita sebagai umat Islam anjurkan untuk menyelisihi ahlul kitab. Karena di antara maqasidus syariah, di antara tujuan pokok intisari ajaran agama Islam adalah menyelisihi orang-orang kafir. Ya, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi ini kaidah besar. Kaidah besar yang harus kita fahami, bahwa Islam datang untuk menyelisihi orang-orang kafir. Dalam hal-hal yang merupakan ciri khas mereka, tidak boleh bagi kita untuk menyerupai mereka. Ya, kita dianjurkan untuk menyelisihi mereka, tampil beda dari mereka. Dan ini telah dikupas secara rinci oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim. Ini buku khusus tentang larangan tasyabbuh bil kufar. Iqtida'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Ini 2 jilid. Ditulis oleh Syekhul Islam. Beliau membawakan ayat-ayat, hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan-ucapan para ulama salaf, ya, yang intinya adalah melarang kita menyerupai, ya, ahlul kitab atau orang-orang kafir, ya. Nah, dan ini sangat penting karena pada zaman kita sekarang kita dapati banyak kaum muslimin yang tidak memiliki jati diri. Banyak di antara mereka yang latah ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, baik dalam perayaan-perayaan ikut-ikutan, Natal bersama, Valentine, ya, ulang tahun, macam-macam, ya, dalam gaya berpakaian, makan, ya. Nah, dalam masalah akidah juga begitu. Maka hendaknya bagi kita untuk tampil beda dengan orang-orang kafir. Kita tidak akan mendapatkan kejayaan kecuali apabila kita, ya, berpegang teguh dengan agama kita, yaitu agama Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam falam nabtaghil izzata bi ghairih. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tidak akan meraih kemuliaan, kejayaan kecuali dengan Islam. Kalau kita ingin, ya, jaya, ingin mulia, pengen berwibawa di hadapan orang-orang kafir, maka hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan syariat kita. Jangan malah ikut-ikutan latah dengan, ya, ajaran orang-orang non-muslim. Taib. Selanjutnya, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah SWT meridhoinya,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia dalam kebaikan. Manusia di sini umum, an-nas di situ umum, tapi yuradu bihil khusus, yang dimaksud adalah khusus, yakni al-muslimun al-mutamassikuna bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani manusia atau kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah akan senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selagi mereka segera di dalam berbuka. Maksudnya segera dalam berbuka, yakni apabila telah tiba waktunya, yaitu tenggelamnya matahari. Bukan segera berbuka itu berarti terburu-buru sebelum waktunya dia berbuka, bukan. Ya, bahkan nggak boleh ya kalau menyengaja sebelum terbenamnya matahari, ya dia berbuka dengan sengaja, maka tidak boleh, haram. Ya, tapi yang dimaksud ya mereka segera dalam berbuka, yakni kalau sudah masuk waktu ya adzan maghrib, yaitu tenggelamnya matahari. Taib. Hadis ini memberikan faedah kepada kita semuanya tentang anjuran ya untuk segera dalam berbuka ya dan tidak menunda-nunda. Berbeda halnya dengan sahur. Kalau sahur dianjurkan bagi kita untuk mengakhirkan. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa ahharus sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selagi mereka ya bersegera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka kita dianjurkan untuk segera. Kalau sahur dianjurkan bagi kita untuk mengakhirkan. Dan hikmahnya sangat jelas. Ya, hikmahnya sangat jelas. Kalau berbuka kita segera ya, lebih enak, lebih mudah bagi kita. Kalau sahur diakhirkan juga lebih mudah. Ya, karena Islam itu adalah agama yang mudah. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya. Taib. Jadi kita dianjurkan untuk segera dalam berbuka. Kenapa demikian? Karena di dalam segera dalam berbuka memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah mengikuti anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mengikuti anjuran Nabi terdapat keberkahan dan kebaikan. Yang kedua, ya, lebih mudah bagi seseorang. Karena dengan segera berbuka, ya, ini akan lebih mudah bagi seseorang sehingga tidak memberatkan. Karena Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Dan di antara faedah segera dalam berbuka ya adalah menyelisih ahlul kitab. Menyelisihi ahlul kitab. Karena ahlul kitab mereka mengakhirkan dalam berbuka. Mereka tidak berbuka kecuali apabila melihat apa? Bintang di langit. Sama seperti orang-orang Syiah Rafidhah juga. Karena orang Rafidhah itu adalah kepanjangan tangan dari orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Sehingga banyak persamaan-persamaan antara Syiah Rafidhah dengan Yahudi. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, dan di antara faedah segera dalam berbuka, kita akan mendapatkan kejayaan dan kemuliaan Islam. Karena Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khair. Senantiasa manusia dalam kebaikan, dalam keberkahan. Kenapa? Karena mereka telah berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita ingin keberkahan, kalau kita ingin kebaikan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah kita tidak boleh meremehkan ya amalan-amalan yang dianjurkan oleh Islam walaupun sifatnya apa? Seakan-akan kecil, sederhana.
cuma segera dalam berbuka, cuma mengakhirkan sahur. Jangan remehkan. Sebagian orang, ini masalah kecil. Ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kamu meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu, ya, walaupun hanya sekedar senyuman yang kamu berikan kepada saudaramu. Baik. Saya kira ini yang bisa kita bahas insyaallah taala. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita untuk persiapan Ramadan. Insyaallah taala nanti Selasa depan akan ada daurah prah Ramadan juga, ya, sebagai bekal bagi kita menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah ya di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita semuanya. Maka mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib. Kajian ana sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita bertemu lagi setelah liburan Syawal. Ustadz, bolehkah kita melunasi hutang puasa orang tua kita yang keduanya masih hidup? Hadisnya tadi apa? Man mata, siapa yang meninggal. Kalau masih hidup tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini berarti mewakilkan. Selama dia masih mampu, maka dia berkewajiban untuk melunasi sendiri. Ya, tidak boleh kemudian diserahkan kepada yang lain, diwakilkan kepada yang lain. Ya, nanti repot kalau boleh diwakilkan. Ya, akhirnya orang tuanya lagi malas puasa, nak kamu aja. Nak saya lagi malas sholat, kamu aja tolong wakili. Ya, nggak boleh. Ya, nah, yang boleh untuk melunasi itu tadi, yaitu kapan? Kalau sudah meninggal dunia. Adapun kalau dia masih hidup dan dia masih mampu untuk mengqadha'nya sendiri, maka tidak boleh untuk kemudian diserahkan kepada yang lainnya untuk melunasinya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila hutang puasa orang tua tidak dilunasi oleh anak-anaknya, apakah orang tua telah berdosa? Diperinci. Kalau dia memang ada udzur untuk melunasinya, ya belum sempat saja, ya karena ada udzur, maka tidak berdosa. Karena hutang puasa itu boleh untuk diqadha sampai 1 tahun waktunya itu. Misalkan kalau dia punya hutang puasa Ramadan yang lalu, jatah waktu untuk mengqadha itu kita dikasih jatah berapa? Ya, 11 bulan ya, sampai ketemu Ramadan berikutnya. Sampai ketemu Ramadan berikutnya. Jadi waktunya itu longgar. Seandainya orang tua ya tidak melunasi itu karena ada udzur misalkan, ya sampai ada udzur karena sakit atau safar belum sempat, ya maka tidak ada apa? Ya tidak ada dosa bagi dia. Tapi kalau misalkan dia menunda-menunda sampai batas waktunya, ketemu Ramadan berikutnya dia tetap tidak melunasinya, maka ini apa? Dosa. Ya, yang dosa adalah orang tua, karena dia telah menunda-nunda pembayaran atau mengqadha puasa Ramadan sampai habis waktunya. Wallahu a'lam. Apakah mengganti puasa orang tua harus berturut-turut?
tidak, ya, tidak diharuskan berturut-turut karena tidak ada ya syarat. Ya, tidak ada syarat. Yang ada adalah shoma anhu waliyuh, begitu saja. Tidak ada persyaratan harus berturut-turut. Kecuali kalau ada persyaratan berturut-turut kayak kemarin kafarah jima, misalkan syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, ya, maka iya. Tapi selama tidak ada persyaratan harus berturut-turut, maka hukum asalnya apa? Ya, boleh. Secara berturut-turut boleh juga tidak. Hanya saja kalau berturut-turut maka lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena kalau dia melaksanakannya secara berturut-turut berarti lebih cepat melunasinya. Antum misalkan punya hutang 1 minggu. Kalau antum puasanya berturut-turut lebih cepat. Tapi kalau sehari puasa, besok lagi enggak puasa, ya, sebulan lagi baru puasa lagi, lama, ya kan? Nah, jadi kalau kita bisa untuk berturut-turut lebih bagus, tapi itu bukan syarat. Karena kalau menunda-nunda itu biasanya apa? Biasanya banyak penghalangnya. Kata Imam Ahmad, at-ta'khiru lahu afat. Mengakhirkan, menunda-nunda itu biasanya banyak ya masalahnya. Ya, ada aja. Ya, coba antum kalau punya hutang nanti nunda-nunda, lupa, akhirnya nggak jadi bayar, ya, keberatan dan lain sebagainya. Afwan Ustaz, bagaimana cara mengqadha puasa mayit apabila kita tidak mengetahui jumlah hutang puasanya? Diperkirakan. Kalau kita tidak bisa tahu 100%, maka ya pakailah ghalabatud dzan, prediksi kuat. Ya, diperkirakan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Nah. Bisa diperkirakan, misalkan dia sakit berapa hari, ya kan? Ya, sampai meninggal itu misalkan berapa hari dia, bisa diperkirakan. Ustadz, bagaimana cara membayar hutang puasa orang tua? Caranya seperti antum puasa. Ya, misalkan orang tua punya hutang 5 hari, misalkan punya hutang 5 hari. Kalau antum saja yang membayarnya, berarti antum puasa selama 5 hari. Tadi bisa berturut-turut, bisa juga tidak. Atau cara yang paling gampang juga, kalau anaknya 5 orang atau lebih, dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Ya, kamu sehari misalkan. Itu juga bisa. Ya. Nah, bagaimana dengan seorang yang tidak puasa tanpa udzur? Apakah dia wajib mengqadha atau cukup taubat nasuha saja? Jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Walaupun dia meninggalkannya dengan sengaja. Dan sebagian ulama mengatakan cukup bagi dia apa? Taubat saja, tidak perlu untuk mengqadha. Karena mengqadha itu bagi yang meninggalkannya karena udzur, sakit, safar. Adapun bagi yang meninggalkannya tidak ada udzur, maka ya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia mengqadha. Ya, cukup bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahu wa taala. Ya. Jumhur ulama mengatakan dia tetap apa? Mengqadha. Ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga tetap berkewajiban untuk mengqadha. Wallahu a'lam, ini yang lebih hati-hati ya. Yang lebih hati-hati dia adalah mengqadha dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang dulu dia pernah bolong puasa Ramadan dan dia lupa sama sekali berapa dia bolong puasanya. Sampai lupa berarti saking banyaknya.
Bagaimana cara seorang tersebut untuk menggantinya? Tadi ya, kalau kita nggak bisa atau ragu-ragu, nggak bisa mengingat 100% berapa jumlahnya, berarti paling tidak apa? Perkiraan. Ya, lakukan perkiraan. Fattaqullaha mastata'tum. Bagaimana jika kita berpuasa di negara yang ketika musim panas siangnya lebih lama, lebih dari 20 jam? Dan saya pernah mendengar fatwa dalam masalah ini bahwa berbuka mengikuti waktu di Mekah, negara muslim terdekat, dengan dalil ketika keluarnya Dajjal 1 harinya seperti 1 tahun. Apakah fatwa ini benar? Kalau mengikuti waktu di Mekah keliru. Tapi kalau mengikuti negara muslim terdekat, iya. Ya. Jadi kalau seorang tinggal di negara yang mungkin musim panasnya siangnya lebih lama, maka kalau dia masih mendapati waktu fajar dan terbenamnya matahari, maka itu yang dijadikan standar. Tetap itu yang dijadikan sebagai standar. Jelas ya? Kalau dalam sehari dia masih mendapati fajar dan juga terbenamnya matahari, maka itu yang dijadikan standar, bukan pakai ukuran jam. Jadi mungkin bisa jadi lebih dari 12 jam, ya seperti tadi misalkan 20 jam, ya itu dijadikan sebagai apa? Standar. Ya. Sama seperti misalkan antum dari Indonesia kemudian melakukan safar ke Saudi misalkan, ya ke Saudi. Itu bisa nambah berapa? Nambah 4 jam antum. Nambah 4 jam dari waktu biasanya. Ya, karena ketika antum ke sana itu belum terbenam matahari. Sehingga yang jadi patokan adalah kalau masih mendapati fajar shadiq, ya perputaran waktu, ya, maka itu yang tetap menjadi acuan. Walaupun mungkin waktunya lebih lama. Tapi kalau tidak mendapati, ada sebagian negara itu dalam 1 hari atau bahkan mungkin dalam beberapa minggu nggak ketemu terbenamnya matahari. Nggak ketemu terbenamnya matahari. Dalam kondisi seperti ini, maka yang jadi acuan adalah tadi, mengikuti jadwal waktu negara terdekat yang memiliki perputaran waktu tenggelamnya matahari. Jelas? Jadi kalau misalkan di sebagian negara masih ada waktu perputaran waktu tadi, ya, misalkan di Inggris, ya, itu bisa 20 jam, ya. Maka ya itu ujian bagi kaum muslimin yang tinggal di sana. Berarti nanti puasanya mereka lebih lama waktunya daripada misalkan kalau di negara yang lain. Tapi memang ada di beberapa negara kutub itu ya. Nah, itu ada. Dia 1 hari nggak mendapati apa? Terbenamnya matahari. Nggak mendapati. Bahkan kadang beberapa minggu nggak mendapati terbenamnya matahari. Dalam kondisi seperti ini, dia pakai perkiraan. Ini yang dimaksud tadi, yaitu pakai hadis tentang Dajjal, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa Dajjal nanti akan keliling dunia, ya, setiap tanah negara ini nanti akan dimasuki oleh Dajjal, ya. 1 hari seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, kemudian yang selanjutnya sama seperti hari-hari biasa. Nah, lalu ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hari pertama seperti 1 tahun tadi, yang seperti 1 tahun hitungannya, ya, atau seperti 1 bulan, atau seperti 1 minggu, bagaimana kami nanti sholatnya? Maka Nabi SAW mengatakan perkirakan. Sama seperti itu juga kalau misalkan antum berada di negara-negara kutub yang tidak mendapati tenggelamnya matahari, maka yang dipakai adalah perkiraan, ya. Terus perkiraan siapa? Perkiraan, ya, waktu negara
muslim yang paling dekat. Ya, perkiraan negara muslim yang paling terdekat yang ada perputaran waktunya tadi. Jelas? Nah, jadi itu diperinci dalam masalah itu diperinci. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.